Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video part 2 ya dari video saya sebelumnya tentang cermin cekung. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana cara melukis pembentukan bayangan pada cermin cekung. Jadi di video ini kalian akan lihat bagaimana sih proses pembentukan bayangan jika ada sebuah benda yang diletakkan di depan cermin cekung, baik itu ketika posisi bendanya di ruang 1, di ruang 2, di ruang 3, di titik fokus maupun di titik pusat kelengkungan cermin. Oke, kita mulai saja ya. Yang pertama, bagaimana jika bendanya ada di ruang 1? Nah, kita akan menggunakan 2 dari 3 sinar istimewa pada cermin cekung ya. Jika kalian lupa, bisa dicek di video saya yang sebelumnya. Linknya bisa kalian lihat di atas ini. Baik, kita lanjutkan ya. Ketika sinar datang sejajar sumbu utama, maka akan dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian, sinar datang yang melalui titik pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan melalui titik yang sama. Nah, titik potong dari perpanjangan 2 sinar pantul inilah tempat di mana bayangan dari benda itu berada. Jadi kesimpulannya, jika bendanya ada di ruang 1, bayangannya akan berada di ruang 4 dengan sifat maya, tegak, diperbesar. Selanjutnya, jika benda berada di ruang 2, caranya sama ya. Sinar datang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Nah, di perpotongan 2 garis pantul inilah tempat bayangan itu berada. Jadi, jika bendanya ada di ruang 2, maka bayangannya ada di ruang 3 dengan sifat nyata, terbalik, diperbesar. Oke, lanjut ya. Jika benda berada di ruang 3, sinar datang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Nah, di perpotongan 2 garis pantul inilah tempat bayangan itu berada. Jadi, jika bendanya berada di ruang 3, maka bayangannya akan berada di ruang 2 dengan sifat bayangan nyata, terbalik, diperkecil. Selanjutnya, jika benda berada tepat di titik fokus, sinar datang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin, maka akan dipantulkan melalui titik yang sama. Sekarang coba kita perhatikan. Di sana tidak ada perpotongan dari sinar pantulnya sekalipun diperpanjang. Jadi kesimpulannya, jika benda berada tepat di titik fokus, maka tidak akan terbentuk bayangan. Oke, yang terakhir ya. Ketika benda berada tepat di titik pusat kelengkungan cermin, sinar datang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Sinar datang melalui titik fokus, maka akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Dan di perpotongan 2 sinar pantul inilah lokasi bayangan itu berada. Jadi, ketika benda berada pada titik pusat kelengkungan cermin, maka bayangannya pun juga akan berada di titik yang sama dengan sifat nyata, terbalik, dan sama besar. Baiklah, sekian dulu materi kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.